Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa pada kuliah statika struktur. Kali ini kita akan melanjutkan topik tentang gaya internal. Kita akan membahas contoh soal pada sesi ini. Baik, para mahasiswa, di sini kita akan mencari gaya internal yang terjadi pada sebuah struktur. Di sini kita punya contoh soal, bentuk strukturnya adalah struktur balok. Ya, di sini baloknya adalah kita beri nama balok A, B, C, D, di mana di titik A itu ada tumpuan roll, kemudian di titik D itu ada tumpuan engsel. Kemudian ada satu buah gaya 6 kN yang bekerja pada jarak 3 meter diukur dari titik A, ini adalah gayanya. Kemudian di ujung D atau di titik D itu bekerja satu buah momen yang besarnya adalah 9 kN dengan arah berlawanan putaran jarum jam. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa besar gaya internal yang terjadi pada titik B dan C. Nah, perlu diketahui titik B dan C adalah dua titik yang lokasinya sangat berdekatan. Bedanya adalah titik B itu adalah di sisi sebelah kiri gaya 6 kN, jadi tepat di sisi sebelah kiri gaya 6 kN. Sedangkan titik C ini adalah lokasinya tepat berada di sebelah kanan gaya 6 kN. Jadi dua titik itu jaraknya sangat berdekatan. Yang membedakan secara signifikan itu adalah titik B itu ada di sebelah kiri gaya 6 kN dan titik C itu ada di sebelah kanan gaya 6 kN. Nah, bagaimana kita menghitung dan apa beda gaya internal yang terjadi di titik B dan C? Maka kita mulai dengan menggambar diagram benda bebas untuk mengetahui berapa besar gaya reaksi tumpuan pada titik A dan titik D. Baik, ini adalah diagram benda bebas yang kita punya ya, dari persoalan. Kita gambar diagram benda bebas, maka karena titik A itu adalah merupakan tumpuan roll tadi, maka akan muncul satu reaksi dalam arah sumbu Y, kita beri nama AY. Kemudian di titik DY ya, itu akan muncul menurut teori itu akan muncul dua buah gaya reaksi, yaitu dalam arah sumbu Y dan dalam arah sumbu X, yaitu yang ke sana ya. Tapi di sini kita jelas dapat mengamati ya secara observasi ya, secara visual kita bisa lihat bahwa harga dx ini ya, itu akan sama dengan 0. Oleh karena itu, mengapa dx itu tidak digambar di sini? Karena sudah jelas dx itu harganya 0. Baik, kemudian di titik D juga muncul 9 kN dan 6 kN itu muncul di lokasi 3 meter dari titik A. Nah, kita letakkan sigma momen di titik D ya, di sini. Arah positif kita ambil yang momennya arahnya adalah berlawanan putaran jarum jam. Jadi kita bisa lihat di gambar diagram benda bebas ini, titik D kita jadikan pusat putar ya, pusat putar struktur ya, yang diakibatkan oleh semua gaya dan momen. Maka kita dapatkan bahwa 9 kN ini searah dengan asumsi kita di sini, maka disebut di sini 9 kN dengan harga positif ya. Kemudian momen selanjutnya yang terjadi adalah yang disebabkan oleh gaya 6 kN dan arahnya sama, dia akan memutar benda ini berlawanan putaran jarum jam, maka 6 kN dikalikan jaraknya yaitu 6 ke titik D, harganya positif juga. Nah, kemudian AY karena dia cenderung memutar benda ini searah putaran jarum jam, maka disebut dia mempunyai tanda negatif. AY dikalikan dengan jaraknya ke titik D, jaraknya adalah tentu saja 3 meter ditambah 6 meter, 9 meter. Kemudian sama dengan 0, maka kita dapatkan AY sama dengan 5 kN. Nah, di sini kita sudah dapatkan salah satu reaksi AY itu besarnya adalah 5 kN, tapi sampai di titik ini kita tidak mengetahui berapa besar gaya DY. Tidak diketahui karena kita belum menghitungnya. Oleh karena itu, maka di sini supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu ketika kita mengerjakan soal, maka jika kita sudah mengetahui besar reaksi di AY, maka keputusannya kita adalah menggunakan segmen yang kiri. Karena ketika kita menggunakan segmen yang kiri, maka semua reaksi sudah kita ketahui besarnya, dan itu tentu saja berbeda kalau kita berkeputusan mengambil segmen yang kanan.
Karena kalau kita ambil segmen yang kanan, maka kita harus mencari harga DY-nya terlebih dahulu. Baik, jadi kita putuskan mengambil segmen yang sebelah kiri. Nah, di sini kita gambar diagram benda bebas potongan. Ya. Ini adalah potongan kiri. Ini juga kiri. Nah, bedanya apa atas sama bawah? Kiri yang atas ini dengan yang kiri yang bawah ini. Bedanya adalah yang atas adalah kita memotongnya di titik B. Dimana titik B tadi itu adalah letaknya di sebelah kiri gaya 6 kN. Jadi kalau kita potong di titik B, maka otomatis gaya 6 kN tidak ikut. Nah, berbeda dengan kiri yang bawah ini. Ya, di sini kita potong di titik C. Ini titik C. Nah, karena titik C itu letaknya di sebelah kanan gaya 6 kN, ya, maka ketika kita memotong di titik C, gaya 6 kN akan muncul. Nah, kita akan satu-satu menghitung berapa besar gaya internal yang terjadi di titik B dan titik C. Nah, di sini kita mulai untuk menghitung yang segmen AB, yaitu potongan di titik B. Nah, di potongan titik B, kita harus gambarkan dulu di sini di diagram benda bebas semua gaya dan momen yang muncul di sisi potongan. Sudah kita dapatkan dari teori bahwa akan muncul gaya normal, ya, arahnya ke kanan, kita ambil asumsi positifnya. Kemudian gaya geser itu arahnya ke bawah. Sekali lagi kita ambil asumsi positifnya untuk sisi sebelah kiri. Gaya geser itu adalah positifnya ke bawah. Kemudian momen, asumsi positifnya untuk segmen kiri itu adalah dia berlawanan putaran jarum jam. Nah, sekarang kita masuk ke matematika, kita hitung. Kita gunakan konsep kesetimbangan, ya. Jadi konsep kesetimbangan pertama adalah sigma fx sama dengan 0, kita ambil tanda yang positif itu adalah untuk semua gaya yang arahnya ke kanan. Baik, sekarang kita lihat kembali ke diagram benda bebas ini. Hanya ada satu gaya dalam arah sumbu X, yaitu NB. Maka kita masukkan di sini NB, dan tentu saja harganya 0 karena dia nggak ada lawannya. Baik, kita dapatkan kesimpulan NB sama dengan 0. Baik, sekarang kita masuk ke kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma FY sama dengan 0. Kita asumsikan atau kita buat perjanjian tanda semua gaya yang arahnya ke atas itu positif. Sekarang kembali lagi ke gambar ini, kita lihat yang ke atas mana? Yang ke atas tentu saja adalah 5 kN. Maka di sini 5 kN kita tulis dan kita beri tanda positif. Kemudian mana yang arahnya ke bawah? Arahnya ke bawah adalah VB. Ya, VB tandanya adalah negatif karena arahnya ke bawah, VB kemudian sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa dapatkan harga VB sama dengan 5 kN. Tandanya positif hasilnya. Artinya apa? Gambar yang ada di diagram benda bebas ini arahnya sudah benar. Jadi gaya geser yang terjadi pada segmen B, gaya geser yang terjadi pada potongan B itu arahnya ke bawah, besarnya adalah 5 kN. Baik, sekarang kita masuk ke kesetimbangan terakhir, yaitu kesetimbangan momen. Kita pasang di sini sigma momen di titik B, di mana arah positif adalah yang berlawanan putaran jarum jam. Sekarang kita lihat di sini, semua gaya yang menyebabkan dia berputar itu kita masukkan dalam persamaan. Apa saja? Tentu saja adalah momen itu sendiri, MB, ya, itu akan menyebabkan dia berputar. Arahnya berlawanan putaran jarum jam, maka kita beri tanda positif di sini. Nah, mana lagi? Tentu saja adalah 5 kN. 5 kN terhadap titik B itu akan menyebabkan benda berputar, maka dia menghasilkan momen. Putarannya kemana? Putarannya adalah searah putaran jarum jam, sehingga tandanya negatif di sini. Dan besarnya adalah tentu saja 5 kN dikalikan dengan jaraknya ke titik B, yaitu 3 meter. Bagaimana dengan NB dan VB? NB dan VB tidak menghasilkan momen terhadap titik B. Oleh karena itu, tidak kita masukkan dalam perhitungan ini. Baik, persamaan ini kita selesaikan, maka kita akan dapat momen di titik B adalah 15 kN meter. Nah, tandanya positif. Artinya apa? Arah yang ada di gambar itu sudah benar. Jadi kesimpulannya adalah MB besarnya 15 kN meter, arahnya berlawanan putaran jarum jam. Baik, itu kalau kita ambil atau kita hitung gaya internal yang terjadi di titik B. Bagaimana sekarang kalau kita hitung gaya internal yang terjadi di titik C? Apakah hasilnya sama ataukah berbeda? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah diagram benda bebas untuk yang titik C. Ya, kita potong di titik C,
maka gaya 6 kN ini masuk. Ya. Kita gambarkan semua gaya internal yang terjadi di potongan C, yaitu NC, VC, MC. Sekali lagi di sini gambarkan gaya dan momen dengan arah positif. Tentu saja sekali lagi saya ulangi, untuk segmen sebelah kiri gaya normal positif arahnya ke kanan, ini. Gaya geser itu arahnya gaya geser yang positif itu arahnya adalah ke bawah. Dan momen lentur atau momen bending positif itu adalah kalau dia arahnya berlawanan putaran jarum jam. Baik, sekarang kita timbang menggunakan persamaan kesetimbangan. Yang pertama, sigma fx sama dengan 0, hanya ada NC dalam arah sumbu X, maka NC otomatis harganya 0. Kemudian sigma Fy sama dengan 0, arah ke atas positif. Kita lihat di sini yang ke atas itu hanya 5 kN ini, kita beri tanda positif. Kemudian yang ke bawah mana? Yang ke bawah ada 2, 6 kN, tandanya negatif di sini. Dan VC itu sendiri juga ke bawah, maka kita beri dan tuliskan di sini dengan tanda negatif. Sama dengan 0, maka VC kita dapatkan besarnya adalah minus 1 kN. Apa arti tanda negatif di sini? Artinya adalah arah yang ada di gambar itu terbalik. Jadi seharusnya VC itu arahnya adalah ke atas. Baik, kita masuk ke kesetimbangan yang terakhir, yaitu sigma momen di titik C. Kita ambil arah positif adalah yang berlawanan putaran jarum jam. Kita lihat di sini mana saja yang positif. Tentu saja MC itu sendiri adalah positif. Dia menyebabkan benda berputar terhadap titik C. Kemudian gaya 5 kN. Dia menyebabkan benda berputar searah putaran jarum jam terhadap titik C. Maka di sini tandanya negatif. Sehingga besarnya adalah 5 kN dikalikan dengan 3 meter. Sekali lagi di sini NC dan VC tidak menyebabkan momen terhadap titik C, sehingga tidak kita tuliskan dalam persamaan ini. Baik, persamaan yang terakhir ini kita hitung, maka kita akan dapatkan harga MC itu sama dengan 15 kN meter, tandanya positif, artinya arah MC yang ada di gambar itu sudah benar. Nah, sekarang hasilnya bedanya apa dengan yang tadi? Kita lihat yang tadi, VC 5 kN, VB 5 kN, MB 15 kN. Hasil yang terakhir kita dapatkan VC minus 1 kN, MC sama dengan 15 kN. Jadi apa kesimpulannya? MB dan MC sama besar. Kenapa bisa sama besar? Ya, karena dia jaraknya hanya sedikit sekali, ya, sangat berdekatan sehingga momennya tidak terpengaruh. Tetap sama besarnya di MB maupun MC. Namun di sini yang berbeda adalah gaya gesernya. Jadi gaya geser di titik B itu adalah tadi sebesar 5 kN. Sedangkan gaya geser di titik C besarnya adalah minus 1 kN. Jadi gaya geser itu besarnya berbeda dan arahnya juga berbeda antara titik B dan titik C. Apa yang mempengaruhi dia sehingga berbeda? Karena di situ kalau kita memotong di titik B tidak mengikutkan gaya 6 kN, sedangkan kalau kita potong di titik C kita mengikutkan gaya 6 kN. Baik, para mahasiswa, demikian contoh soal untuk menyelesaikan gaya internal yang terjadi pada sebuah balok. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman semua mahasiswa di topik gaya internal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.